kucing-kucing di rumah, balik lagi nih di vlog bos bulu kita, Jamie dan juga Jenny. Hari ini Jamie sama Jenny mau vaksin yang kedua guys. Tuh lihat, Jamie udah ngumpet, tahu aja bakal disuntik. Jamie, ayo kita masuk ke tas pet. Ini tas pet mereka gambar Hello Kitty ya guys, imut banget. Ayo Jamie, yuk kita masuk yuk sayang. Masuk dulu. Ini nggak tahu nih muat nggak, soalnya pas beli mereka masih kecil banget guys dan cukup untuk berdua. Nah ini si Jenny udah kabur duluan. Masuk yuk, ayo kita masuk Jenny, jangan kabur lagi ya. Yuk masuk. Aduh, kabur nih. Mulai si Jenny yang ajaib, bikin ulah guys, mau kabur dia. Tuh akhirnya ketangkep juga si Jenny. Nih Jamie dan Jenny udah masuk ke dalam tas. Halo, Jenny di bawah sekali nih. Ini si Jamie nggak sabar nih mau keluar. Sabar ya Jamie, kita bentar lagi berangkat. Nih siap-siap, aku mau ajak mereka ke klinik hewan, mau vaksin yang kedua. Biasa kalau ajak mereka vaksin masih menggunakan motor ya guys. Maklum belum ada mobil, ya udah. Yuk cus kita berangkat. Oke guys, ini aku udah sampai di Siwi Pet Care. Ini praktek dokter hewan klinik ya. Ayo kita masuk. Di sini juga menyediakan produk untuk perawatan ya guys. Ini ruang pemeriksaan dan ruang operasi. Ini Jamie sama Jenny masih menunggu pendaftaran dulu ya guys, karena kan ini pertama sekali masuk di klinik ini. Jadi beginilah keadaannya si Jenny, terjepit di bawah. Kesian banget si Jenny, udah tegang mereka. Ini juga si Jamie udah kepanasan, ngap-ngap guys, kesian banget. Ini proses penimbangan Jenny guys, beratnya naik jadi 2,2 kilo. Kalau lagi sakit, dalam artian kayak lagi kutuan, terus kayak lagi jamuran, itu seminggu sekali. Tapi kalau seandainya dia lagi sehat, 2 minggu sekali minimal. Suhu Jenny sama Jamie lagi tinggi nih karena panas selama di perjalanan guys. Ini proses pengecekan kesehatan kucing ya guys. Ini dokternya lagi mengecek kesehatan kucing secara keseluruhan. Dari telinganya dibersihkan dulu apakah telinganya ada kotoran dan juga basah atau enggak di dalamnya. Dan juga suhu kucing juga dicek. Ini mempengaruhi juga apakah kucing boleh divaksin atau enggak. Dicek juga ini kondisi ginjalnya, pencernaannya, suhu tubuh, dan juga bagian anusnya kucing apakah basah, mencret. Karena kalau kondisinya sedang tidak fit, kucing nggak boleh dulu ya guys disuntik vaksin. Ini juga karena kondisinya selama di perjalanan panas bermotor, jadi suhu mereka lebih tinggi dari biasanya. Jadi ditunggu dulu sampai 15 menit sampai suhu tubuhnya kembali normal. Jika udah kembali normal, maka proses penyuntikan vaksin bisa dilakukan. Jadi tidak bisa langsung suntik aja nih guys, karena kesehatan kucing harus dicek dulu sama dokter. Nah kalau di klinik ini dokternya baik banget, semua kesehatan kucing dicek secara keseluruhan. Ini mantap banget untuk klinik di sini, aku recommended banget ya guys. Ini Jamie sama Jenny dimasukkan dulu guys di dalam kandang.
karena suhu tubuhnya masih tinggi habis dari perjalanan kena panas. Jadi untuk mengecek apakah suhu tubuhnya itu benar-benar tinggi atau hanya stres selama perjalanan ataupun kepanasan, jadi ditunggu dulu 15 menit dimasukkan ke dalam kandang. Ini mereka didiamkan dulu di kandang. Ini aku liatin mereka dari jauh, kemudian ini kandangnya udah dipindahin keluar, jadi aku bisa deket sama mereka biar mereka nggak tegang dan nggak stres ya guys. Ini si Jenny masih tegang dan masih takut banget. Kalau si Jamie udah mulai santai. Ini masih menunggu beberapa saat untuk pengecekan suhu kembali. Setelah pengecekan suhu, ternyata suhu Jamie sama Jenny udah turun guys. Jadi Jamie sama Jenny udah bisa divaksin hari ini. Ini proses penungguan untuk penyuntikan vaksin karena dokter sedang mengambil jarum suntiknya dulu guys. Jadi kita menunggu dulu. Ini Jamie. Jamie divaksin. Aku cemas. Pokoknya cemasin. Siapa namanya? Jamie. 382 udah turun suhunya. Jamie. Ini jantan ya, jantan. Ini jantan. Letaknya selanjutnya vaksinasi yang ketiga. Vaksinasi ketiga, keempat, setelah vaksinnya sama-sama hari ini ditambah dengan rabies ya Kak ya. Bulan depan ada vaksin lagi tidak tuh? Iya. Ada lagi. Bulan depan itu Terakhir. ini Yang sama yang satu lagi rabies. Setelah itu Terakhir. tahun sekali, setahun sekali. Oh, setahun sekali. Nah nanti larangan setelah divaksin nggak boleh stres intinya ya Mbak ya. Yang pertama nggak boleh dia ajak main terlalu sering, itu bisa menyebabkan stres. Oh gitu. Nggak boleh diajak main, nggak boleh diajak terlalu jauh perjalanan, itu bisa juga menyebabkan stres. Terus nggak boleh nggak boleh dimandiin, juga bisa menyebabkan stres. Terus nggak boleh diganti pakan, itu juga bisa menyebabkan diare dan stres. Nah, makanya intinya nggak boleh stres setelah larangan dari vaksinasi. Nah terus ada beberapa kondisi di mana si kucing lagi sensitif, itu biasanya akan menimbulkan gejalanya apa? Yang pertama itu nggak nafsu makan, yang kedua biasanya lemas, yang ketiga biasanya nggak seceria biasanya gitu.
Nah itu normal, dimana dia setelah muncul ketika 2 jam setelah vaksinasi sampai dengan 2 hari setelah vaksinasi. Lebih dari 2 hari vaksinasi gejala yang sama masih muncul, dibawa lagi untuk dikontrol. Yang kemarin nggak ada gejala kan? Nggak ada. Si Jamie 1,7. Ini penaket. Apa sayang? Ya itu. Pintar nih. Lah, kelamaan deh. Udah. Udah selesai nih guys vaksinnya, saatnya kita pulang. Update beberapa jam setelah divaksin. Vaksinnya tadi sekitar jam 11.46. Kata dokter 2 jam sampai 2 hari setelah vaksin efeknya bisa bikin kucing itu lemes, nggak nafsu makan dan nggak ceria. Tapi ini setelah beberapa jam memang kucing pulang dari vaksin tidur lama, baru sampai rumah terus tidur sampai sore. Malam ini udah aktif lagi, makan juga banyak. Seperti vaksin pertama untuk Jamie dan Jenny nggak terlalu bikin efek yang gimana-gimana ya guys. Tapi dokter bilang kucing juga setelah vaksin nggak boleh terlalu stres, nggak boleh terlalu banyak main. Tapi kalau hanya main sebentar ya mungkin nggak apa-apa kali ya. Nanti mereka bosan juga. Terus kalau bosan nanti stres juga dong, gimana? Bingung kan? Ya bingung juga nih. Tadi aku vaksin di klinik yang berbeda dari vaksin yang pertama, dikarenakan klinik yang vaksin pertama itu stok untuk vaksin yang kedua sedang kosong guys, karena efek PPKM ini mempengaruhi juga untuk pengiriman stok vaksin, sehingga udah 2 klinik itu stoknya kosong, sehingga aku memutuskan untuk vaksin di klinik Siwi karena stoknya ada dan tidak masalah kalau vaksin di tempat yang berbeda, asalkan kalian bawa aja buku vaksin sehingga dokter tahu batasan vaksin yang telah dilakukan untuk kucing kita. Oke guys, sekian dulu vlog hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.